Shalom. 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 Puji nama Tuhan, kita bisa kembali berkumpul di tempat ini. Merupakan sebuah anugerah buat Tuhan saya bisa kembali berjumpa dengan saudara-saudara sekalian di sini setelah kurang lebih 2 bulan saya menjalankan tugas kuliah, saya KKN, jadi saya bisa berdiri di sini, kita bisa bertemu lagi dengan keadaan yang sehat dan kuat. Ini semua oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Pada khotbah malam ini, saya memberi judul khotbah pada malam ini yaitu kekuatan dalam kelemahan. Sebelumnya, sedikit saya mau cerita ya saudara. Sebenarnya kan hari ini tugasnya Siska ya kalau nggak salah khotbah firman Tuhan. Tapi 1 minggu yang lalu dia WA saya karena saya belum pulang kan, dan seharusnya saya pulang tanggal 1, tapi ternyata diundur saya pulang jadi tanggal 9. Jadi singkat cerita, saya baru pulang Pangandaran itu hari Senin kemarin. Dari sekian banyak tugas-tugas saya ya, sampai saya kembali ini pun kan saya harus masih bikin laporan. Jadi saya juga bingung awalnya apa yang mau saya sampaikan. Pada malam hari ini saya tanya sama Tuhan, karena memang waktunya juga mepet ya, saya harus mengumpulkan laporan, terus saya juga harus latihan musik karena saya kembali bertugas lagi. Jadi selama beberapa hari saya berdoa, kemudian ada sekitar 2 atau 3 hari yang lalu ada terlintas di pikiran saya waktu saya baru memulai berdoa itu ayat firman Tuhan yang berbunyi, di saat aku lemah maka aku kuat. Sebenarnya pertama yang saya bingung, itu ayat untuk diri saya sendiri atau itu ayat jawaban untuk tema khotbah hari ini. Pertama saya bingung, jadi selama beberapa hari itu saya masih terus berdoa lagi, saya minta diteguhkan sama Tuhan. Ternyata nggak ada, cuma ayat itu aja yang terlintas dalam pikiran saya sampai tadi malam, sampai tadi pagi, sampai tadi siang baru saya susun pertanyaan. Jadi mungkin ini yang mau Tuhan sampaikan kepada kita semua, kepada anak-anak muda Bukit Sion, bahwa dalam kelemahan kita, maka disitulah kita kuat. Sebelumnya, siapa sih di sini yang nggak pernah merasakan kelemahan? Atau siapa di sini yang nggak punya kelemahan? Pasti nggak ada ya. Kita semua di sini punya kelemahan kita masing-masing. Walaupun kita diciptakan sebagai ciptaan yang paling sempurna di antara ciptaan-ciptaan Tuhan yang lainnya, tapi kita tetap memiliki kelemahan. Kita memang diciptakan sempurna, kita memiliki akal budi, kita memiliki kepintaran, kepandaian. Tapi semua itu bukan menjadi, memang kita sempurna di antara yang lainnya, tapi di balik kesempurnaan itu Tuhan masih menyisakan sedikit kelemahan kita. Supaya apa? Supaya kita itu ingat sama pencipta kita, supaya kita tuh gak menyombongkan diri. Karena di balik setiap kelebihan kita, pasti kita juga punya kekurangan. Kita buka ayatnya di 2 Korintus 12 ayat yang ke-9 dan ke-10. 2 Korintus 12 ayat yang ke-9 dan ke-10. Sudah ketemu? Amin. Kita baca.
2 Korintus 12 ayat yang ke-9 dan ke-10, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ayat yang ke-10, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Yang bawaan kita boleh di garis bawah ya. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Kenapa sih malah di saat kita lemah maka kita kuat? Bukannya kita ciptaan yang diciptakan Tuhan paling sempurna dari antara yang lainnya. Kembali lagi ya saudara, walaupun kita sebagai manusia ini diciptakan sebagai makhluk yang paling sempurna di antara ciptaan-ciptaan yang lainnya, tapi Tuhan menyisakan sedikit kelemahan untuk kita. Itu supaya mengingatkan kita kepada pencipta kita, supaya kita tidak sombong dengan apa yang kita miliki. Kita ambil contohnya yang menulis kitab Korintus ini aja. Kita ambil contoh dari kisah Rasul Paulus. Kita tahu sendiri ya pastinya, Rasul Paulus itu kan orang yang diurapi Tuhan, orang yang punya karunia, hamba Tuhan yang luar biasa. Sedangkan kalau di sini kita baca di ayat yang ke-7 dan di ayat yang ke-8 itu, di situ Rasul Paulus juga bilang kalau dia pun punya duri dalam daging. Di balik setiap kelebihan yang dia punya, ternyata dia juga punya kelemahan. Dia sudah berdoa sama Tuhan untuk minta supaya kelemahannya itu atau kesulitannya itu dia dilepaskan. Tapi apa? Tuhan tidak melakukannya. Tuhan tidak menjawab doanya. Karena apa? Karena di balik kelemahan itulah, itu yang membuat kita untuk tetap setia sama Tuhan, untuk tetap datang sama Tuhan. Coba kalau kita nggak punya masalah, hidup kita baik-baik aja, pasti lambat laun atau sadar tidak sadar pasti kita melupakan Tuhan. Apalagi sekarang kan kita masih anak-anak muda, masih SMP, SMA, bahkan saya sendiri masih kuliah. Hidup di pergaulan luar sana, di mana kita ketemu banyak orang, pasti kita disibukkan dengan urusan dunia kita. Yang secara sadar ataupun tidak sadar, di situ kita sedikit banyak kalau kita tidak bisa mengendalikan diri kita, pasti kita hanya terbawa arus oleh kesombongan, oleh keserakahan, iri dengki, semuanya. Jadi di sini Rasul Paulus yang sebagai rasul saja memiliki kelemahan. Dia mendapat cobaan dan penderitaan dalam pelayanannya. Apalagi kita kan, nggak mungkin dong. Kita enggak, pasti kita juga sebagai anak-anak Tuhan. Karena semua itu udah ada takarannya. Di sini saya ada mencatat beberapa hal yang perlu kita renungkan, terkhususnya dari ayat yang ke-9. Saya bacakan kembali ayat yang ke-9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sampai situ aja. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Karena kalau nggak kita ada dalam titik lemah kita nggak akan ingat sama Tuhan, kita nggak akan mencari Tuhan. Kalau kita seperti itu kan, gimana caranya Tuhan masuk dalam kehidupan kita? Kalau kita aja nggak memberi akses kepada Tuhan, kita
kita nggak meminta sama Tuhan. Yang pertama saya catat di sini yaitu ketergantungan kepada kasih karunia Tuhan. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan itu kita diajarkan untuk selalu bergantung kepada kasih karunia-Nya dalam setiap aspek kehidupan kita. Karena kita di sini anak-anak muda ya, kita bergantung kepada Tuhan dalam hal yang paling utama urusan pendidikan sekolah kita. Dalam sekolah sekalipun nggak mungkin ya, tidak ada kita nggak punya kesusahan, kita nggak punya kelemahan. Sebagai manusia itu kita sangat-sangat terbatas. Tetapi satu yang harus kita ingat, kita punya Tuhan yang sempurna dan penuh kuasa. Saya yakin juga setiap kita di sini kita punya panggilan kita masing-masing. Tuhan punya rencana atas setiap kita. Asalkan kita mau mengandalkan dan mempercayai Tuhan, bahwa Tuhan lebih dari sanggup memberikan segala yang kita perlu. Kemudian yang kedua yaitu transformasi melalui kelemahan. Jadi ketika kita sadar kita punya kelemahan, kita punya kekurangan, kita datang sama Tuhan, kita memohon sama Tuhan, kita berdoa. Dari situ Tuhan lihat, walaupun awalnya pasti Tuhan seperti tidak ada jawaban daripada Tuhan, tapi Tuhan itu mau lihat segimana sih kita gigih memperjuangkan apa yang kita doakan itu, segimana sih kita gigih kita mau keluar dari kelemahan kita itu. Kalau kita nggak minta sama Tuhan, gimana kita mau menerima? Gimana caranya Tuhan mau masuk ke dalam kehidupan kita? Kalau kita merasa diri kita udah hebat, diri kita udah sempurna, udah nggak punya kelemahan, Tuhan itu bisa masuk hanya kalau kita mengizinkan Tuhan masuk dalam kehidupan kita. Di saat kita sudah meminta sama Tuhan, disitulah awal mulanya. Awal mulanya Tuhan bisa masuk ke dalam kehidupan kita, bisa mengubahkan kita. Karena kita lemah, kita kan pasti mau dikuatkan kan? Kita pasti mau ada suatu perubahan dalam kehidupan kita. Dari situlah Tuhan mulai menuntun kita mulai percaya sama rencananya Tuhan. Mungkin awal-awalnya memang susah, karena keakuan kita itu, karena keegoisan kita, karena kita merasa diri kita hebat. Tapi coba percaya aja, ikut jalan Tuhan tuh enak. Walaupun nggak selalu enak ya, ada sulitnya. Tapi kalau kita mau bersyukur, kita mau percaya sama Tuhan, yang tidak enak sekalipun, yang tidak mudah sekalipun, kita bisa lewatinya. Kemudian yang ketiga yaitu kerendah hatian dan ketidaksombongan. Ini yang paling penting. Tuhan itu gak suka sama kesombongan. Tuhan itu gak suka sama keangkuhan. Sebagai anak muda, kita pasti masih sulit untuk mengendalikan diri, untuk mengendalikan emosi terkhususnya. Karena saya juga pernah merasakan ya saudara, waktu sekolah dulu tuh rasanya kayak apa yang saya lakukan itu sudah benar, kayak ya sudah saya benar, saya nggak pernah ganggu orang, tapi kenapa orang selalu jahatin saya, kenapa orang selalu mengucilkan saya selalu jadi opsi yang terakhir. Mungkin waktu itu saya nggak sadar kenapa Tuhan membiarkan semua itu terjadi. Tapi lama-lama, sekarang ini saya mengerti kenapa semua itu terjadi. Saya sendiri bersaksi saudara, selama saya 2 bulan KKN itu rasanya benar-benar luar biasa susahnya. Karena kan itu ketemunya juga
rasanya mau marah dan sebagainya. Tapi kembali lagi, kalau di dalam hati kita ada firman Tuhan, kalau di dalam hati kita ada Tuhan, kita pasti bisa mengatasinya. Waktu awal-awal saya datang ke sana kemarin, rasanya tuh 2 bulan lama sekali. Bahkan satu hari pun rasanya luar biasa. Tapi waktu 1 bulan berikutnya itu rasanya cepat. Saya mulai bisa membawa diri kepada keadaan, tapi tetap harus ada batasnya ya. Jangan sampai kita ikut apa yang gak bagus, apa yang gak baik. Saya tahu Tuhan menyertai saya, Tuhan melindungi saya. Jadi itu yang saya pegang. Sampai akhirnya saya bisa kembali ke Pangkalan Bun dengan selamat. Ini semua juga karena penyertaan Tuhan yang selalu luar biasa. Saya harap kita semua sebagai anak-anak muda di sini, mulai dari sekarang, mulai dari ini kebanyakan SMA ya, ada yang SMP juga, mulai dari bangku sekolah, kita sudah mengandalkan Tuhan. Jangan tunggu kita sudah tua, tunggu kita sudah dewasa. Itu biasanya bukan main loh. Kayak kita mikir, kalau saya kemarin saya mikirnya, jadi selama beberapa tahun itu saya kemana aja, buang-buang waktu. Coba aja kalau misal dari waktu masih sekolah saya sungguh-sungguh. Mungkin sekarang saya sudah ada kebolehan lah gitu. Kembali lagi, menyadari bahwa kekuatan sejati kita berasal dan bersumber daripada Tuhan. Segala sesuatu yang baik yang kita miliki dalam kehidupan kita itu semuanya dari Tuhan dan oleh karena kasih karunia Tuhan. Apa sih kasih karunia Tuhan itu? Jadi kasih karunia Tuhan itu diberikan kepada kita bukan karena kita pantas ataupun kita layak untuk menerimanya. Kasih karunia Tuhan itu diberikan kepada kita cuma-cuma karena Tuhan mengasihi kita, karena Tuhan menyayangi kita. Bukan karena saya hebat, saya pantas mendapatkannya, karena saya rajin berdoa, karena saya rajin ke gereja. Enggak ya saudara. Tuhan itu juga melihat hati kita, Tuhan juga melihat maksud dan tujuan kita. Kalau kita nggak tulus, ya Tuhan tahu. Tuhan itu memerlukan kita dari hati. Bukan kita sekedar datang, duduk beribadah rutinitas, bukan. Tapi Tuhan itu mau hati kita. Sekalipun misalnya raga kita nggak ada di gereja sini, tapi kalau hati kita tetap sama Tuhan, dimanapun kita pergi, Tuhan itu pasti ada bersama dengan kita. Kembali lagi dalam perihal kelemahan itu tadi. Setiap orang kan punya kelemahan. Setiap orang juga punya kelebihan. Dan itu beda-beda. Contohnya seperti kita di sini. Kan rata-rata semuanya bisa main musik. Tapi kan yang didisai, yang musik yang dipegang itu kan berbeda-beda kan. Ada yang bisa keyboard, gitar, bass. Yang bisa gitar belum tentu juga bisa drum atau sebaliknya. Itu kan termasuk kelemahan, termasuk kekurangan. Untuk itu juga kita nggak boleh iri. Karena setiap orang itu punya porsinya masing-masing daripada Tuhan. Apa yang diberikan Tuhan kepada kita itu yang kita jalani sungguh-sungguh. Kalau misalnya di mata Tuhan kita sudah lulus dengan apa yang Tuhan berikan itu, bisa aja Tuhan ngasih lebih daripada itu. Asalkan itu tadi kita nggak sombong dengan apa yang sudah Tuhan
Mulai dari masa muda inilah Tuhan mau kita berubah. Apa yang tidak baik di dalam diri kita, kita ubah pelan-pelan. Tuhan itu gak mau waktu kita udah tua, waktu kita dapat masalah, baru kita datang ke Tuhan. Mungkin ada memang Tuhan mengizinkan masalah itu terjadi dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita itu bisa datang sama Tuhan, supaya kita itu bisa melihat kuasa Tuhan. Bukan berarti dalam kelemahan kita itu Tuhan meninggalkan kita, atau karena dosa-dosa yang kita perbuat Tuhan itu gak peduli lagi sama kita. Tapi dengan semua hal yang terjadi itulah Tuhan mau kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Bukan berarti kalau misalnya Tuhan udah jawab pergumulan kita, terus kita bilang baik, terus nanti muncul lagi kalau misalnya kita dapat persoalan lagi, kalau misalnya kita ada ditemukan kelemahan lagi. Saya nggak tahu ya masalah atau persoalan apapun yang kita hadapi pribadi lepas pribadi di tempat ini. Tapi saya mau bilang kalau Tuhan Yesus itu baik luar biasa. Mau kita seberdosa apapun, tapi kalau kita datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus, kita mengakui kelemahan kita, kita mengakui ketidakberdayaan kita, Tuhan itu pasti sanggup mengubahkannya. Ada yang mungkin dijawab cepat, ada yang lambat, tapi tetap setia aja. Jangan karena belum dijawab sama Tuhan, malah kita mundur. Kita lupa sama kebaikan Tuhan yang sebelum-sebelumnya. Kemudian yang keempat, yang terakhir, yaitu pengharapan dalam kesulitan. Ketika kita mengalami kelemahan dan kesulitan, kita bisa berharap dengan kasih karunia Tuhan yang memampukan kita menghadapi berbagai kesulitan. Bukan berarti kalau kita berseru sama Tuhan, dalam kelemahan kita itu Tuhan langsung bereskan masalahnya. Enggak ya, jangan berpikir kayak gitu. Malah sebaliknya, Tuhan itu memberikan kita kekuatan. Bahkan bisa aja Tuhan menambahkan betul-betul masalah yang datang kepada kita. Itu supaya kita lebih sungguh-sungguh lagi. Tuhan itu gak pernah menyelesaikan masalah langsung tiba-tiba hilang. Misalnya kita minta A, tiba-tiba langsung dikasih A, langsung ada gitu di depan mata. Itu bukan caranya Tuhan. Tuhan itu memberikan kita kekuatan, Tuhan itu memberikan kita kemampuan untuk kita dapat bisa melewati apa yang menjadi kelemahan kita itu, apa yang menjadi pergumulan kita. Dari situ, kalau misalnya kelemahan itu sudah kita atasi, bukan berarti nggak ada kelemahan-kelemahan yang berikutnya lagi. Pasti masalah pencobaan itu akan selalu datang. Cuma kan levelnya berbeda. Kalau kita sudah menyelesaikan yang satu, kita jadi naik tingkat. Lama-kelamaan kalau kita terbiasa, kita udah siap, kita jadi tahan uji. Kita udah gak mempedulikan kiri kanan lagi. Pokoknya kita terpusat, kita berfokus sama apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita. Sebentar lagi juga kan ini ada yang udah kelas 12 kan ya. Kalau saya juga udah masuk semester akhir. Mungkin ada yang mau lanjut ke bangku kuliah. Kita coba dari situ. Pasti ada yang bingung, ada yang bergumul dengan pergumulannya. Mungkin nanti ada yang stres mau masuk mana, atau misalnya mau coba daftar nggak keterima di universitas yang dimau. Kita ambil hikmahnya ya di balik itu semua, kita ambil sisi positifnya. Mungkin aja Tuhan punya rencana
Tuhan sudah ubahkan. Saya nggak mengandalkan diri saya lagi. Jadi apapun yang terjadi, saya mau bilang ke kita semua, bahwa kita itu harus berserah kepada Tuhan. Dalam ketidakberdayaan kita, karena di saat-saat itulah Tuhan itu mau menangkap kita. Tuhan itu mau kita kembali, Tuhan itu mau kita sadar. Mungkin sekian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Jadi kesimpulannya, sebagai anak muda, kita sering dihadapkan dengan berbagai macam masalah, kelemahan, kekurangan, pergumulan. Karena anak muda itu identik dengan stres. Sekali lagi saya mau katakan, sebelum waktunya terlambat, bukan terlambat sih, sebelum sudah kejadian, kan sekarang, tapi saya nggak tahu ya, tapi kan sekarang kelihatannya saudara-saudara semua masih happy-happy aja, masih tenang-tenang aja hidupnya, belum ada masalah persoalan yang rumit atau bagaimana. Mulai dari sekarang deh kita cari Tuhan itu. Kita berserah, kita mengakui kelemahan kita terbatas, kita nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Dan apapun yang kita miliki, semua kemampuan, semua kebolehan kita itu semua bersumbernya itu semua daripada Tuhan. Kalaupun ada yang masih merasa kurang, masih merasa tidak bisa apa-apa, minta sama Tuhan. Kita sungguh-sungguh yakin, kita sungguh-sungguh percaya. Kalau kita nggak minta, gimana Tuhan mau memberikannya kepada kita? Demikianlah bunyi firman Tuhan. Saya harap firman ini boleh menguatkan kita, membuat kita semakin yakin, semakin percaya, dan menyadarkan diri kita bahwa kehidupan kita ini seutuhnya adalah milik Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Haleluya Bapa, haleluya Yesus, haleluya Kudus. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengarkan pada malam hari ini Bapa. Biarlah kiranya firman-Mu ini Tuhan boleh tertanam pada setiap hati anak-anak-Mu Bapa. Dan biarlah karya Roh Kudus itu bekerja atas setiap kehidupan anak-anak muda di tempat ini. Engkau memakai mereka dengan sangat luar biasa. Engkau mengurapi pelayanan mereka Bapa. Dan kiranya Engkau menjamah setiap hati dan pikiran mereka dan mengubahkan setiap kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah berbicara atas kami. Dan sebentar Tuhan kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Engkau melindungi, menutup kami selama kami di perjalanan Bapa. Dan terima kasih Tuhan sekali lagi. Dan segala kuasa kegelapan serta iblis apapun itu bentuknya Bapa, yang ingin mencuri firman-Mu dari hati anak-anak muda saat ini, kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan segala kuasa kegelapan ini di dalam nama Yesus. Kami tidak izinkan yang berada di tempat ini Tuhan, sebab tempat ini, gereja ini adalah milik-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, dan hanya di dalam nama-Mu yang kudus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saya serahkan kepada Ketua Kaum Muda. Baik, puji nama Tuhan, kita sudah diberkati firman Tuhan pada sore malam hari ini. Dan seperti biasa, untuk kita jadwal bisa tidak di grup terakhir untuk bulan ini. Kemudian iuran jangan lupa kepada saudari Olga sebesar 10.000 per bulan, dihitung dari Januari sampai dengan Desember berarti 120.000. Oke. Untuk seragam kemarin saya sudah infokan ya. Untuk seragam pelayan Natal itu warnanya hijau. Jadi untuk mencari desain baju atau model bajunya jangan sampai berbeda. Nanti kalau tampil kan jadi kurang sinkron atau kurang
menyesuaikan. Demikian dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Mari kembali kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Kau sudah menyertai ibadah kami dari awal sampai akhir, dan kami percaya Kau menyertai kami, Kau memimpin kami, Kau menuntut kehidupan kami pribadi pada malam hari ini. Teman-teman kami yang belum sempat hadir pada malam hari ini, kami tidak tahu apa persoalan dan masalah dan kehidupan mereka, tapi kami akan percaya Engkau mengumpulkan kami bersama-sama untuk beribadah memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan memberkati kami dalam sekolah, dalam kuliah, dalam pekerjaan kami. Engkau memberkati kami dalam keluarga dan bahkan dalam pelayanan kami. Engkau buat kami berhasil dan beruntung. Engkau buat kami semakin hari semakin dewasa di dalam Engkau. Meskipun kami muda, tapi kami akan percaya Engkau mendewasakan kami secara iman dan roh. Tuhan Yesus, Engkau memberkati kami semua, apapun yang kami kerjakan, biarlah semuanya seturut dan sekehendak dengan rencana-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama Yesus kami hari ibadah kami